Perkenalkan, nama saya M. Fadilah dengan NIM 2111211028 dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan proses pernapasan pada manusia dan permasalahan gangguan pada pernapasan untuk memenuhi tugas biomedik dasar. Apa itu pernapasan? Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan terjadi secara sadar dan tidak sadar atau otomatis pada saat tidur. Terjadi dua siklus utama, yakni inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi diawali dengan kontraksi pada otot antar tulang rusuk. Lalu, rongga dada membesar dan tekanan udara di paru-paru menjadi lebih rendah dari udara luar. Lalu, ekspirasi, yakni saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, lalu rongga dada menyempit sehingga paru-paru ikut menyempit dan udara dalam rongga dada dan paru-paru keluar. Di sini timbul pertanyaan, manusia memiliki dua mekanisme pernapasan, ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu, bagaimana perbedaan keduanya? Yang pertama itu ada pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses ini ialah disebut dengan ekspirasi. Yang kedua itu ada pernapasan perut. Pernapasan perut atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot-otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses penghidup udara. Materi selanjutnya yaitu permasalahan gangguan pada pernapasan. Di sini saya akan mengangkat sebuah permasalahan yaitu asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Pengidap asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma, maka otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Pada pengidap asma, saluran pernapasan akan lebih sensitif, sehingga paru-paru yang terkena iritasi dari pemicu asma dapat menyebabkan otot saluran pernapasan produksi dahak meningkat sehingga membuat kesulitan bernapas. Para peneliti berpikir beberapa interaksi faktor genetik dan lingkungan bisa menyebabkan asma paling sering terjadi pada awal kehidupan. Apa saja faktor penyebab tersebut? Yang pertama itu ada kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut atopi. Yang kedua, orang tua yang memiliki asma atau bersifat keturunan. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan tertentu selama masa kanak-kanak. Yang keempat, kontak dengan beberapa alergi udara atau paparan ke beberapa infeksi virus pada masa.
Yang kelima, bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuh berkembang. Asma merupakan kondisi penyakit yang kronis jangka panjang dengan peranan alergi di dalamnya. Tanda-tanda asma adalah nyeri yang berulang atau batuk yang memiliki karakteristik khusus dan munculnya juga episodik. Biasanya saat malam hari, dini hari, pagi hari, atau saat udara dingin, musim kemarau dengan banyak debu, atau setelah aktivitas fisik yang berat. Penyakit ini paling utama mengenai orang yang memiliki riwayat asma atau riwayat alergi dalam keluarga. Penderita asma memiliki saluran pernapasan yang sangat sensitif, yang bereaksi terhadap banyak hal yang berbeda di lingkungan yang disebut pemicu asma. Kontak dengan pemicu ini menyebabkan gejala asma untuk memulai atau memburuk. Berikut ini adalah pemicu umum untuk asma. Yang pertama yaitu ada infeksi seperti sinusitis, pilek, dan flu. Yang kedua, alergi seperti serbuk sari, spora jamur, bulu hewan peliharaan, dan tungau debu. Yang ketiga, iritan seperti bau yang kuat dari parfum atau larutan pembersih dan polusi udara. Yang keempat, asap tembakau. Yang kelima, olahraga atau yang dikenal sebagai asma yang diinduksi oleh olahraga. Yang keenam, cuaca yang berupa perubahan suhu atau kelembapan dan udara dingin. Yang ketujuh, emosi yang kuat seperti kecemasan, tawa, atau menangis bahkan stres. Yang terakhir atau yang ketujuh, obat-obatan seperti asma sensitif. Pengobatan asma dimiliki dua tujuan, yaitu meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Tentunya pengobatan asma harus disesuaikan dengan hasil diagnosis dokter dan kondisi penderita. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang menjadi pemicu asma untuk kambuh. Biasanya, dokter merekomendasi inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun, pengobatan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi penggunanya. Pencegahan asma. Apa saja pencegahan asma? Yang pertama itu adalah berhenti merokok. Yang kedua, hindari paparan asap rokok atau debu, polusi udara, bau-bau yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot, serangga, dan deterjen cucian. Yang tiga, jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Yang keempat, gunakan kasur dan bantal sintetis atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintetis. Yang kelima, usaha tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Yang keenam, jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.